so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Aprilia dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrotik dan menjejarkan beberapa informasi mengenai mikrotik. Mikrotik merupakan perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network atau jaringan, pengendali atau pengatur lalu lintas antar jaringan komputer. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Mikrotik bisa dikatakan sebagai sistem operasi router yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sekaligus mengatur semua aktivitas network atau jaringan secara keseluruhan. Mikrotik terdiri dari beragam fitur yang diproduksi untuk jaringan wireless maupun IP network. Sistem ini juga cocok untuk dipakai pada ISP, provider hotspot, dan warnet. Untuk memudahkan para user untuk menggunakannya, mikrotik telah didesain secara khusus, baik untuk urusan administrasi jaringan komputer, misalnya merancang dan membangun sebuah sistem, baik yang berskala kecil hingga yang rumit sekalipun. Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trolley serta Arnis Rektins. Sekitar tahun 1966, mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel LAN atau WLAN Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Ketika mereka sampai di Latvia, mereka mulai melayani 5 pelanggannya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membuat perangkat lunak router yang handal dan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Versi Linux yang pertama kali digunakan oleh John dan Arnis adalah Linux yang versi kernel 2.2. Mereka berdua mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 orang staf R&D. Sehingga sekarang mikrotik sudah mendominasi dunia routing untuk negara-negara berkembang. Sejak awal, mikrotik hanya fokus untuk perusahaan jasa layanan internet atau PJI atau Internet Service Provider atau ISP yang melayani jasa servis kepada pelanggannya dengan memakai teknologi wireless atau nirkabel. Dalam sejarah mikrotik, pada awalnya John dan Arnis atau sang pendiri hanya ingin membangun software untuk routing, sementara kebutuhan akan perangkat keras juga terus berkembang. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Keunggulan mikrotik berada pada perangkat lunak routernya, karena terlihat mereka berjualan perangkat WLAN dengan antena Omni. Yang pertama, memberikan sistem autentikasi. Fungsi yang pertama dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. 2. Dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot. Mikrotik dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot, sehingga akan mempermudah dalam pengkonfigurasian serta pembagian bandwidth pada jaringan. 3. Konfigurasi jaringan lokal. Dengan menggunakan mikrotik, mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network yang menggunakan PC mikrotik router OS dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. 4. Konfigurasi LAN dan pengaturannya dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan PC mikrotik router OS dengan spesifikasi perangkat keras yang sangat rendah. 5. Mikrotik dapat digunakan untuk pembuatan PPPoE server. Dan yang terakhir, dapat memisahkan bandwidth traffic internasional dengan yang lokal. Mikrotik terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, mikrotik router OS. Jenis yang pertama adalah mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating system atau OS saja, kita sudah dapat dan mampu untuk membangun router sendiri. Berikut fitur-fitur pada router OS antara lain: routing, hotspot, point-to-point, tunneling protokol 4 DNS server, DHCP server. Kelebihan menggunakan router OS: yang pertama, cukup mudah digunakan bagi orang awam. 2. Kualitas bagus, harga terjangkau. Dan yang terakhir, memiliki fitur keamanan canggih dalam menyimpan data.
kekurangan dari router OS. Yang pertama, belum mampu menangani network dalam berskala besar. 2. Cukup sulit melakukan setting ulang saat lupa password login. Yang terakhir, tidak cocok digunakan pada komputer spesifikasi rendah. Yang kedua, Mikrotik router board. Jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras atau hardware yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Router board berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian, kita juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Kelebihan router board yang pertama, hemat biaya karena router board hanya membutuhkan daya sekitar 2,5 watt saja. Yang kedua, proses instalasinya yang mudah karena hanya mengatur router dan jaringan yang digunakan. Yang terakhir, spesifikasi untuk komputer tidak begitu tinggi. Kekurangan router board. Yang pertama, jika router board mengalami kerusakan, untuk menemukan komponennya sangat jarang ada, maka susah untuk mencari suku cadangnya. Yang kedua, kadang-kadang juga suka hang. Umumnya karena memori yang sudah penuh sehingga membuat router board lebih cepat hang. Seperti itulah pengertian, sejarah, fungsi, dan jenis-jenis Mikrotik. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai Mikrotik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.